I'ma get it how I wanna get it, you don't get it. I can do anything, I don't got a limit. I'ma make my mind up, I'm committed. It might take some time, might take a minute. I won't give up, I don't give in this shit. I do what I want when I wanna do it. Call it a power or call it a gift. I call it persistence or driving some wit. I ain't no minute man. Good things take time when I'm in it, man. Give me some time and I'm with a fan. Now I'm gone too far from the beginning, man. I can teach you, but you gotta listen. I got lessons, all lessons to give them. Think the masters are open and wishing and thinking and driven and cutting the ribbons. And they know they don't want it more than me. I work hard, they call it a disease. Halo teman-teman semua, kembali bersama gue Rizwan di channel Indonesia di konten Warisan Wawancara Rizwan. Nah, teman wawancara gue ini spesial seperti bintang-bintang tamu kita yang kemarin-kemarin. Nah, kalau sekarang kemarin kan lo udah ngeliat nih si S chassisnya punya Mas Lucky. Nah, sekarang kita kedatangan tamu spesial juga. Mobilnya S chassis juga nih. Kalau sekarang kita ngobrol sama Mas Alen. Halo, Len. Sehat, Len ya? Sehat. Gimana, sehat, Mas? Ya? Apa kabar, Mas? Sehat, alhamdulillah. Thank you loh, juga. udah meluangkan Sama-sama. waktu nih buat ngobrol bareng. Siap. Karena Thank kan you juga nih. iya, sama-sama. Nah, kemarin kita ngobrol kita lihat di Elite Showcase, mobil ini tuh ada di Elite Showcase dan pas gua ngeliat mobil ini, gue penasaran banget nih sebenarnya buat dengar ceritanya ataupun malah kenapa dibikin mobil seperti ini, gayanya. Nah, mungkin teman-teman yang lagi nonton, yang datang ke Showcase, mungkin punya penasaran juga nih, sama kayak penasaran yang gue rasain, gitu. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol sama Mas Alen, ada baiknya kalau teman-teman yang lagi nonton nih, jangan lupa support kita terus dengan cara subscribe, like, share, sama komen. Dan jangan lupa juga buat teman-teman yang ini udah deket-deket lebaran ya, Brem ya. Jadi buat teman-teman yang belum dapat atau belum punya baju lebaran baru, bisa langsung cek ke Tokopedia dan Shopee-nya di Elite Indonesia. Ada official merchandise dari di Elite Indonesia, yaitu di Elite Brand. Langsung cek aja buruan, langsung check out sebelum pengirimannya ditutup. Bukan begitu, masih ada kan stoknya? Lagi nyetak. Oh, lagi nyetak, habis berarti ya. Ya udah tungguin aja berarti ya. Oke, nah sekarang kita ngobrol nih. Siap. Mobil ini itu jenisnya apa, tahun berapa? Ini mobil Nissan Silvia S14. Ya ini chassis basicnya ya. Tahun 1997-98 itu masalah ini. Oke, Ya, berarti Koki, ini iya. Koki? Koki. Iya, facelift berarti? Facelift, ya. Facelift ya? Facelift. Bedanya sama non-facelift itu apa? Beda sih lampunya, kalau yang belum facelift itu yang Zenki itu dia bulat. Oke. Lampu Kalau belakang? Lampu belakang bedanya sih cuma beda, sama sih lampu belakang. Cuma bedanya yang Koki itu dia LED. Oke. Kalau yang biasa, ini sebenarnya belakang Zenki. Cuma yang depan Koki gitu, facelift. Iya. Oke. Depannya lo facelift? Facelift, ya. Oke. Nah, kebetulan Mas Alen ini juga punya channel YouTube, teman-teman. Channelnya apa? Channelnya Speed Fighter Channel. Ya. Oke, Nyetak, jadi dilihat aja di YouTube ada. Speed selain Fighter. lo subscribe channel di Indonesia, boleh nih subscribe. Boleh, thank you channelnya banget, Mas Rizwan. Alen, ya kan? Thank you, nah, thank you. Len, balik Ya. lagi ke si mobilnya. Silvia ini, oke. Nah, ini kan mobil tahun 98. Ya, 97, 98. 97 atau ya. 98 Iya. ya, si S chassis ini. Lo dapat mobil ini dari tahun berapa? Ini kalau nggak salah tahun 2015, 2016 gitu ya dapatnya. 15 atau 16, berarti Iya. sekitar udah 7 tahunan. 7 tahun, ya sudah lama sih dapetnya. 8 atau 7 tahun ya? Iya, udah lama banget. Gitu. Nah, pertama kali ngambil mobil ini keadaannya kayak gimana? Keadaannya jogrok dia. Jadi Di? bener-bener ada di bengkel dulu Restek namanya ada. Oke, itu iya. kebetulan punya teman sendiri. Jadi dia emang udah lama nggak diapain, bener-bener mobil berdebu di paling pojok lah itu mobil. Jadi ternyata ini temannya Lucky juga. Jadi gua suruh ambil ya, ambil gitu. Kebetulan Ambil dulu doang? orangnya dia kebetulan dulu nggak gue beli dong. Oh iya, Gitu, kalau dibeli. suruh ambil gila, Jadi, banyak banget yang ngantri. Iya, Besok pada ngantri ke Restek, ada yang lain nggak kok yang bisa diambil gitu akhirnya. bagi-bagi ya gitu ya. Bagi-bagi benar. Mau lebaran soalnya. Jadi kebetulan ini owner dari Lampung sih ya. Dulu gue di Lampung. Oke. Jadi kebetulan teman-teman ini ada yang mau jual Silvia gitu loh. Orang Lampung, kebetulan lu samperin aja deh. Nyata gua samperin, kenal keluarga gua, kenal temen gua. Ini Jadi mobilnya deket- ada di Restek? Di Restek di Grogol ini. Restek kan di Jakarta. Iya. Nah, ini lo nyamperin orangnya ke Lampung. Di Lampung, kebetulan gua juga di Lampung. Oke. Kebetulan banget emang jodohnya gua di Lampung, dia juga di Lampung. Oh, tapi mobil di Jakarta. Mobil di Jakarta. Berarti lo ketemu orangnya doang, nggak ketemu Di Lampung, mobilnya? enggak. Karena mobil Udah dalam keadaan ketemu, jogrok. iya, jogrok. Udah lah ya, nggak usah diliatin lagi gitu. Mendingan langsung ketemu aja sama orangnya. Ya kan? Kebetulan emang di Lampung, abis itu udah oke, ke Jakarta lihat gitu. Ini deal-dealannya sebelum lihat mobil atau apa lo udah ngeliat mobil dulu? Udah ngeliat mobil dulu dong? Jadi kita ngobrol-ngobrol dulu, kenal dulu, udah mobil baru ngedeal. Oke. Dan emang gua udah tahu nih mobil dulu, udah gua incar gitu loh. Oke, berarti lo udah merhatiin mobil ini sebelumnya dong? Udah lama banget. Tapi lo nggak tahu yang punya siapa? Nggak tahu, iya. Dan ada info mau dijual? Ada info mau dijual gitu. Oke. Terus
masih berarti tahun 2016. 2000 kalau nggak salah 2016 gitu ya. 2015 atau 2016 Iya. itu lo baru deal ngambil Baru mobil ngambil ini. lah, masih iya belum hidup, keadaan mati itu. Mobilnya jogrok. Jadi gini, ada mobil jogrok yang mobil jogrok tapi hidup. Iya, kalau ini jogrok semi jadi. Jogrok semi jadi. Semi jadi. Semi jadi itu gimana? Semi jadi itu jadi di dalam tuh udah ada roll bar, Oke. udah ada mesin, udah di swap juga. Oke, pakai Pakai JZ. ini. JZ ini. Bukan yang ini udah diganti juga JZ. Oke. Iya. Terus? Jadi udah bener sebenarnya udah mobil drifting basically, cuman jogrok. Jadi banyak barang-barang yang mesti diganti juga. Karena si jogrok itu jadi rusak. Karena jogrok itu nggak kepake sih ya. Jadi dia tuh udah bangun. Udah bangun, tapi nggak diapa-apain sama dia. Mobilnya jadi udah komplit. Jadi sebenarnya gue juga nggak ngerti ini ownernya ngapain bangun mobil ini. Jadi bener-bener ini perawan drifting nggak belum pernah dulu itu juga. Tapi maksud gue gini loh, kan ada juga yang mungkin di tengah-tengah moodnya hilang, Iya, feel-nya bisa hilang, juga. jadinya nggak diterusin nih. Iya. Tapi ini udah komplit. Udah komplit. Udah tadinya nyala dong mobilnya, udah komplit. Mungkin Atau belum sempet nyala. Belum sempat nyala. Jadi itu orang udah beli barang, Hah? udah dimasukin tapi nggak pernah nyala mobilnya. Oke. Jadi ya antik sih, owner temen gua satu ini sih emang antik sih orang. Jadi bangun tapi udah ditinggalin sama dia. Gitu. Iya. Dan lo beli dalam keadaan mati. Keadaan mati. Terus pertama kali yang lo lakuin saat lo ngambil mobil itu apaan? Pertama kali gua lakuin, pertama sih gua coba nyalin mesinnya. Jadi gua pasang standalone dulu langsung pakai Haltex, gua beli langsung. Nah, si mobil ini datangnya nggak ada isunya? Datang nggak ada isu. Jadi bener-bener itu mobil lu mau pasang aki, starter nggak bisa. Ya nggak ada isunya. Nggak ada icunya. Berarti keadaan pertama mobil itu mati atau belum nyala karena nggak ada isunya nih. Nggak ada icu juga. Habis iya. itu lo pasangin Haltex. Dan juga sorry, itu di kopling nggak ada, banyak juga barang-barang perintilan banyak nggak ada sih. Iya, banyak nggak banget nyala sih. ya. Banyak kurangnya. Banyak ya, kurangnya. Jadi casingnya doang gitu loh. Apa aja tuh yang kurang? Kemarin kopling nggak ada, terus banyak apa yang di custom gue juga lupa sih, fabrication ya. Jadi ya perintilan itulah yang nggak bisa mobil start gitu. Selain ECU ya. Iya. Tapi kalau ECU udah ada sih udah colok langsung torque chair pokoknya itu. Oke, berarti lo lengkapin itu barang-barangnya. Lengkapin semua, Yang iya. lo ingat kopling, ECU, ya. segala macam. Even radiator gue juga kemarin kalau nggak salah gue ganti radiatornya gitu loh. Udah lama atau memang masih standar belum diganti? Dia udah ganti, cuman menurut gue kurang gede. Kalau buat drifting kurang gede gitu. Oke. Yang ngomongin masalah kurang gede drifting Iya. Kalau mungkin teman-teman di rumah lagi nonton terus tertarik ataupun Iya. punya impian buat bikin mobil drifting, menurut lo yang cukup gede itu berapa ukuran? Coba deh, sebenarnya standar tuh udah bisa. Tapi karena JZ ini dia terkenal emang mesin panas ya. Itu kan geber ini mobil by the way kalau ini RPM mentok di hampir 9.000. Oke. Jadi kira-kira kalau misalnya anak-anak pada banyak 2 radiator gitu. Kalau gua kebetulan pakai 4 ply 5 ply gitu. Jadi tebal 5 segini. ply? Iya. Kayak bener-bener kayak Fuso gitu truknya. Radiator Fuso. Gitu. Gede banget. Bukan pakai radiator Fuso. Kan? Bukan. Ini radiator Jadi nyari yang murah, pakai radiator Fuso. 5 ply. 5 ply. Tebel Iya, banget dong. Tebal banget. Betul. Full size dan 5 ply. Full size 5 ply. Oke. Radiator Pakai ya coolant coolant biasa. coolant yang racing ada ya dia. Jadi Iya. dia kan kalau di drifting nggak boleh yang warna-warni ya. Jadi kalau kita tuang dia jernih sih kayak air gitu. Oh gitu, nggak boleh warna-warni. Kenapa? Nggak boleh warna-warni, nggak tahu kenapa sih. Mungkin kalau misalnya kita nabrak radiator bocor, mungkin susah bersihin kali ya di jalan ya. Gue juga kurang ngerti sih. Tapi harus yang bening. Oh harus yang bening. Harus yang bening. Itu standar dari drifting. Regulasi di drifting iya. Indonesia. Betul. Oke. Ya, gue baru tahu tuh. Berarti coolant Iya. harus bening. Harus bening coolantnya. Air AC. Air AC bisa, boleh. Iya Boleh kan? air AC boleh. Boleh banget iya. Itu baik bukan coolant teman-teman ya. Boleh banget. Bagus kok itu air AC. Iya bagus. Jangan diminum aja. Jangan diminum. Jangan diminum buat radiator. Nah, setelah lo nyalain mobil ini, setelah lo lengkapin nih, apalagi yang lo rapihin dari si mobil ini? Berarti ngejogrok itu dalam arti mobilnya dalam keadaan bahan atau memang udah cakep begitu? Sebenarnya dibilang cakep, mungkin Silvia udah cakep kali ya, Iya terakhir sih, ya benar, mungkin ya. benar. Jadi untuk semi jadi ya kita bilang sih ya. Jadi nggak dibilang bahan banget enggak. Jadi body pun masih utuh semua? Body masih utuh, lengkap itu body. Standar? Dulu udah ada bempes lengkap, cuman belum ada white body, belum ada. Iya, tapi Masih bentuknya masih standar gitu ya? iya. Oke. Berarti yang lo dapet tuh mesin udah 2 JZ? 2 JZ ya.
Sama body ini utuh nih. Body ya utuh. Body Utuh ya? Iya. Sama interior, Interior, roll bar, full roll cage. Dia kebetulan dia speknya Formula Drift yang luar punya. Oh gitu. Ya, Nah, ini ngomongin masalah populasi Silvia di Indonesia. iya. Ini ngomongin banyak orang pasti ngomong, kok sayang banget ya Silvia dijadiin kayak gini. Iya. Iya dong. Iya, betul. Nah, kalau Banyak ngomongin bilang sih. masalah dari awalnya lo udah dapat seperti itu, lo nggak ada kepikiran ya? Atau lo nggak ada kepikiran buat kayak Daily mobil ini ya? gua pakai harian jangan terlalu ekstrim ya menjurus lagi atau itu lagi ke si Silvia ini jarang ditemui di jalan. Mungkin itu Atau ya, memang lo malah punya vision yang kayak nih yang langsung gue terusin nih, udah tanggung. Karena gitu, mungkin atau gimana? mungkin gua dulu tuh udah kepengen banget punya mobil Silvia untuk drifting gitu. Oh. Jadi basic. passion gue mungkin ada drifting. Jadi gue pengen banget buat mobil drifting Silvia ya, misalnya Silvia. Harus Silvia. Harus Silvia. Dan kebetulan dapat Silvianya yang udah setengah jadi Setengah nih. jadi, iya, yang betul. memang patokannya juga ke drifting. Betul. Udah bener-bener ya style gue lah 2JZ Silvia gitu loh. Gitu. Nah, setelah lo ambil, Hmm. kan tadi juga ngomong kalau ada beberapa parts yang nggak lengkap, Iya. ya kan? Roll bar, body lengkap semua nih. Body lengkap semua. Nah, ini kan body lu ganti, ya kan? Dari awal lo pakai mobil itu langsung lo rubah jadi seperti ini, Iya. atau lo pakai dulu segala Gua macam? rubah langsung. Jadi gua lo langsung rubah? iya langsung gua beli. Gua kebetulan kemarin ke Jepang langsung. Gua ke Origin Labo, gua cari white body-nya cocok-cocok semua yang lebar. Jadi karakter gua emang kalau drifting bangun mobil selalu lebar kan. Jadi spacer lebar, velg lebar. Jadi ya gua beli yang lebar. Malah ini lebih lebar daripada yang Rocket Bunny. Oh ya? Iya, ini 75 mm nggak salah ya ukurannya. Kalau Rocket Bunny itu 55 nggak salah. 75 mm berarti 7,5 Iya. cm Sekitar per segitu. fender. Iya, dari fender ori ya, Nah. keluarnya segitu. Oke. Nah, kenapa Origin Labo? Karena gue suka, jadi gue tuh emang sering banget nonton drifting yang di luar. Oke. Jadi yang namanya Drift Master, itu Oke. rata-rata pada pakai ini, Origin Labo. Di Irish gitu-gitu kan. Terus di Jepang juga kebetulan banyak pakai ini juga. Jadi kayak orang Silvia rata-rata S13 Rocket Bunny, S19 Rocket Bunny. Iya. Nah kebetulan S15 nggak ada Rocket Bunny yang bagus. Kecuali yang Boss. Ada yang Boss. Gua sih kurang Suka kan? kalau gua. Kayak itu kesalahannya jadi American Muscle gitu loh. Iya, jadinya Jadi muscle car gitu kan kelihatannya. menurut gua chassis itu kan gepeng-gepeng ya. Betul, gepeng-gepeng. Sipit-sipit gitu. Saat Sipit-sipit, dipakein betul. kayak gitu menurut gua Menghilangkan- si S chassisnya jadi hilang. Hilang, Iya. betul. Makanya kenapa itulah gue pilih Origin Labo ini. Oke. Gitu. Lebarnya tetap mengakomodir yang lo mau. Gue mau ya. Bentuknya tidak lari dari si Pak Silvia si ini, Silvianya. betul. Oke. Nah, si Origin Labo ini ada berapa parts? Maksudnya saat lo ngomong tadi full Origin Iya, Labo, itu apa aja yang diganti? Origin Labo kebetulan yang gue ganti ini sih emang dapatnya Origin Labo nih kebetulan. Hokinya dapat Origin Labo. Bumper? Bumper. Iya. Oke. Di sananya. Nah yang gue ganti banyak white body depan belakang. Bumper belakang? Bumper belakang Origin Labo juga full. Origin Labo? Iya. Dari si orang yang sebelumnya? Dari kalau bumper ya dari orang sebelumnya. Wing? Wing gue custom sendiri itu. Oke. Side skirt? Sidecar dari sini Origin Labo juga. Oh, jadi Number pas semua. lo dapat mobil ini, Kebetulan Origin bumper, Labo. side skirt, bumper belakang, bumper depan, side skirt dan bumper belakang itu pakai Origin Labo. Origin Labo betul. Lo jadi ngerapihin Ngerapin atau yang white melengkapin body. si fendernya Betul. depan belakang. Betul. Jadi full nih Full Origin Labo. Iya. Iya sih memang kalau gue lihat juga ya agresif banget sih. Cocok lah ya, immediate cocok banget lah ya. cocok lah. Dengan gayanya Iya. sama dengan gue suka banget sih penampakan si chassis ini kalau udah lebar dan pendek. Iya. Pipih gitu loh Pipih ya jadinya si jadinya. mobilnya. Oke. Lu rubah jadi kayak gini dari awal. Berarti lo lengkapin nih barangnya. Iya, nih. lengkapin. Setelah dari body lo lari kemana? Dari body gua lari ke kabel-kabel, terus ke mesin. Nah, mesin juga kan tadi lu cerita kalau udah dapat 2 JZ. 2JZ kan? Ha. Itu gua ganti lagi. Kenapa? Karena dulu sempat jadi speknya Seviro gua coba di mesin yang ini. Oh, Nggak pertama bisa. kali lu coba itu si Seviro, lu pernah punya Seviro? Sekarang masih punya. Jadi Oke. gua emang dulu drifting emang pakai Seviro. Oke. Ya, sekarang pun masih pakai Seviro 2JZ. Pakai 2 JZ. 2JZ betul. Jadi gua coba terapin spek yang ada di Seviro gua terapin ke Silvia. Dengan Ternyata mesin yang berbeda. mesin yang didapetin di sini. Oke. Iya, itu nggak bisa. Pas gua coba pakai RPM-nya sampai 9.000 kena. Apa Dia ya? punya ring kena. Oke. Jadi udah nggak boleh putih. Gua pakai anti-lag segala macam, gua abuse
malah kacau. Udah kenal lah, pokoknya langsung mobil putih mobilnya. Gitu. Jadinya abis itu lu ganti Jadi mesin? gue langsung ganti, karena ini juga spek Thailand, jadi sama kayak yang Seviro itu. Mirip sama Spek Thailand? spek Thailand. Maksudnya? Jadi isiannya tuh banyak kan dari Thailand. Oke, apa aja tuh? Itu kayak camnya tuh KKS. Isinya kok nggak salah Tome atau KKS juga deh, pistonnya. Gue juga lupa. Oke. Iya. Berarti full spek? Full spek dari Thailand sih. Jadi Crate semua yang engine? gue tanya, Crate engine atau dibilang lu crate engine sih enggak. Jadi jang blok, terus di upgrade. Jadi Di sana? Di sana. Oh, jadi datang ke sini crate engine dong? Crate engine. Dari Iya, sini udah jadi nih? Udah bulet nih? Iya betul. Oh. Gitu. Jadi lu nggak bikin di sini? Enggak bikin sini. Yang bikin sini mungkin udah jebol, yang jebol itu dari sebelumnya. Oh, tapi lu mau nyamain speknya Yang Seviro, sama si sama Seviro itu. Seviro, Betul. ternyata nggak kuat. Nggak kuat. Akhirnya lu beli crate engine, sebenarnya yang tadi ngomong ya, Ya. jang blok. Jang blok di rebuild lagi iya, lah, di rebuild sama, di-rebuild. tapi di Thailand. Di Jadi lu beli di Thailand, Thailand nih crate iya. engine. Crate engine Betul. maksudnya mesin bulat gitu ya? Iya, mesin bulat. Apa aja? Head block doang? Dari cam, ya head sama blok semua Head, sih. head Iya. sama blok isi berarti ya? Piston ya. Dalamannya tuh Betul. kayak cam, sama as, semua sampai segala macam. sampai even kayak manifold pun dari sana gitu. Oh, jadi hanya lewat kurang gearbox doang? Kurang gearbox doang, iya betul. Iya, kesini Gearboxnya cuma emang udah tinggal dapet, pasang gearbox iya, doang? iya, gearbox doang. Oh, oke. Gitu. Berarti intake, head, block itu dapat semua dari sana. Dari sana. Kalau boleh tahu, kenapa lu bikin di sana? Karena mungkin gua juga kebetulan dekat sama contoh sana ya. Jadi gua mungkin Apa tuh ya, dibikin di mana? ada lebih ke Thailand. Oke. Jadi ada temen namanya susah lah pakai bahasa Thailand. siapa Ada lah ya, kira-kira ya? Mr. G lah kita bilang ya. Mr. G lah ya. Jadi dari sana udah lama, jadi karir gue emang juga JZ itu dari 2015. Heeh. Jadi gue kirim, pokoknya gue telepon apa dari kaki, dari mesin, semua gue telepon di sana. Jadi gue dyno, terus gue laporan ke sana juga, selalu. Susah nggak bahasanya sih? Oh enggak, kebetulan tuner gue ini bisa bahasa Inggris. Oh, Gitu loh. oh iya iya. Hokinya begitu. Kalau nggak akhirnya dia mau ngapain ya? Iya. Gitu. Pusing. Pusing. Jebol lagi. Jebol lagi, iya. Nggak benar jadinya Stop. soalnya informasinya salah. Salah. Jadi kebetulan emang di sana 2JZ, emang sana itu advance banget. Makanya pengalaman sama 2JZ. Ah. Gitu. Dia swap ya sana banyak ya swap ya. Banyak Mobil, banget soal mobil. yang lain juga kadang-kadang suka di swap. Betul. Tidak meragukan lagi ya. Mirip lah ya. Ya emang kalau masalah swap memang jago. Jago. Mereka jago. Jadinya makanya lo beli si Milih, crate ya, engine itu di crate sana. engine, betul. Nah, apa yang dijanjikan sama mereka? Sebenarnya sih nggak ada janji. Gue sendiri, gue seneng sama suara mesin mereka gitu. Speknya juga cocok dah. Dan dia punya HP-nya tuh kayak garansi lah HP segini. Nah, biasanya kan banyak orang yang dijanjikan kayak sekian HP Iya. gitu atau malah kalau bergerak sekian detik Betul, gitu. betul. Nah, ini apa yang di garansi sama Dia- mereka? Pokoknya mereka tuh sebisa mungkin mobil reliable. Oke. Jadi itu, gue pengen juga drifting kan nggak selalu mau mesin kenceng gitu. Iya, Mesti benar. reliable, mesti tahan kuat. Gue Betul. juga kebetulan kan emang mainnya rada barbar ya, rada gitu ya. Jadi tahan, RPM terus. Jadi gue mau yang kuat lah mesin gitu. Mereka menjanjikan Mesinnya reliable, durability sama power not bad lah kalau power. berapa? Kira-kira kemarin di dyno itu 500-an on wheel. On wheel. Iya, sampai 600. Oh. Jadi kalau di convert di Thailand Dyno Mustang Dyno Thailand itu 600 spek mereka. Jadi ya sesuai spek gitu loh mereka buat mesin. Oh, berarti sesuai di Tapi sana. untuk di Indonesia kencengan malah. Kenapa? Nggak Terlalu ada kecil tracknya. Nggak ada tracknya? tracknya, iya, nggak ada tracknya. Iya sih bener sih nggak ada. Kalau di sana kan sampai gigi 4, saya gigitnya gigi 4 kan. Jadi cukup mesin ini. Tapi kalau di Indonesia kegedean, terlalu besar. Powernya, Power terlalu besar, iya. tracknya mesti harus lebih gede. Iya, ya. betul. Iya, susah sih di sini ya. Jadi tracknya. tolong kalau yang nonton ya, tracknya support. Ya mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan ya. Ada track yang proper, yang besar. Sebenarnya buat- udah ada. Mandalika itu proper. Jadi kalau ini ke Mandalika, ini proper banget. Pas buat di Mandalika. Mandalika boleh ya? Dibuat Boleh, drifting ya? boleh banget. Jadi open banget semua motorsport dia suruh cobain di Mandalika. Nggak mau ke sana? Mau banget. Cuma kemarin sempat mobil belum beres. Oh. Kan kirimnya juga lumayan jauh ya. Iya sih benar. Iya. Sampai sana jauh lagi mau harus banget buat ngirim baliknya ya kan. Betul. Langsung dijual di sana kali ya pasnya. Jangan dong. Oh, Ada yang nawar takut di sana. iya benar. Udah nggak usah kemana lagi di sini aja. Iya. Nah, ngomongin masalah si mesinnya nih.
jebol pertama kali abis itu lo beli, gue boleh tahu nggak? Mungkin teman-teman yang nonton nih penasaran Iya. nih. Lo beli crate engine sekitaran berapa? Dari si Thailand itu? Wah dulu masih murah, dulu kayak sekitar mungkin sama pisau di bawah 80 masih. Oh ya? Di bawah 80 dia. Sampai dulu. sini? Iya, sampai sini. Oh sampai sini ya tambahin berapa kilo. Kalau sekarang forwarding udah beda harga sekarang. Mungkin 10-20 juta ya kalau kirimnya. Wow. Dia 600? kirim. Apanya? 600 500? WHP? Segitu kalau di Thailand. Spek. Dan lengkap lagi sama intake semua, cuma tinggal Lengkap, colok lengkap. gearbox Cuman nggak doang. ada issue doang dia. Iya. Ada iya. issue. Isunya disesuaikan lah di sini. Disesuaikan betul. Iya benar ya. Sebenarnya worth to pay sih kalau untuk harga Iya. segitu. Ya nggak sih dibanding Iya. kita bangun di sini. Kemarin gua udah sempet sebenarnya mesin nggak apa-apa, cuman pack doang sama ring mental dikit, tapi nggak apa-apa. Tapi gue simpen sini sekarang. Oh sekarang masih Tapi di sini. karena gua nggak percaya sama tuh mesin, jadi gue beli baru lagi aja. Jadi Dibanding- ini udah second engine-nya kalau ini. Second engine Thailand itulah. Oh ini mesin yang lo beli di Thailand atau udah Ini kedua Thailand kali? enggak, yang masih sama yang Thailand itu sampai Oh. sekarang. Nah mesin ini datang tahun berapa? Tahun 2017 18 gitu. Mesinnya. Lama juga. Udah lama ya, udah lama. Dan dari selama 2018 saya taruh ya gitu. Ah. Sekarang 2023 4 sampai 4 jalan 5 tahun. Itu lo pakai di apa aja mobil ini? Atau ada event lo pakai segala macam atau Kemarin memang sempet cuman tes doang sama acara drift camp sih, acara latihan gitu. sisanya Sisanya banyak di rumah. Jogrok. jogrok. Jogrok, Gitu ya. jogrok. Berarti- Nggak jogrok amat sih, paling panasin, kayak paling ke car wash, bawa, ya doang bawa jalan doang. Dekat-dekat rumah sih. Event nggak ada, nggak keluar. Enggak, karena kemarin masih pakai Seviro. Oh. Iya. Nah, ini masih Gitu. lu simpen Pas nih. mobil tuh udah sempet jadi pol-polan, ketemu pandemi. Jadi tahun berapa? Apanya tuh jam berapa? Mobil ini udah benar-benar rampung. 2018 udah rampung, udah 2018? bulat iya. Udah dyno, udah fine tuning, udah beres semua. Tapi karena gue punya Seviro juga kan, 2JZ, jadi gue competition pakai itu. Giliran mobil udah bagus, udah siap ready to fight gitu kan, kena pandemi, ya udah. Mundur Gitu, dua tahun mundur, lagi iya. kan. Oke, nah kita udah mesin udah ngobrol nih masalah mesin nih. Body juga udah. Body udah. Interior dari Interior. mulai lo bawa, lo beli sampai sekarang ada yang berubah nggak? Interior kalau dari sana sih udah bagus tuh, kayak pedal box udah dapet. Oke. Kalau bar udah dari sana emang FD spec, Formula D spec. Oke. Ya, kalau yang gue rubah sih paling setir, gue ganti NRG. Itu gue import langsung dari US, gue kirim. Pakai ya US Post ya, gue kirim sih itu langsung. Sama quick release-nya. Kalau yang lain paling kayak ECU dan kabel-kabel itu kemarin fabrication sama Engine Plus. Oh, Ya Engine Plus dia yang bantu kita untuk fabrication. bagus sih. Fabrication dari Engine Plus, ya. Mas Lukas dan kawan-kawan ya. Kawan betul. Dari Engine Plus si terbaik lah untuk fabricationnya. Jok segala macam nih udah dapat dari sana. Jok, Kalau lu ganti. Gue ganti sih ini OMP, sama ini gue cari lagi sih jok itu. Tadinya nggak dapat jok. Tadinya dapat cuman kurang bagus ya. Oh, oke. Kurang bagus. Yang kanan OMP, yang kiri? Yang kanan OMP gue lupa sih apa yang kiri. Yang kiri. Oh, tapi bakat Iya, juga dua-duanya. Bakat juga ya. Oh, udah dapat pedal box. Udah pedal box. Iya. Jadi plusnya sih di situ interiornya. Cuman Bar juga udah standar. tapi pedal box ternyata udah gue coba, gue beli, gue malah nggak suka. Kenapa? Nggak enak, kayak posisi itu kayak jongkok gitu loh. pedal Iya, box itu. iya. Bagusnya malah yang kalau orang US, dia pedal boxnya gantung. Dari atas ke bawah. Iya, atas bawah. Jadi kayak ngikutin yang aslinya gitu. Iya, iya. Ini kan dari bawah ke atas. Di bawah ke atas kanan. ya. Kalau mau kayak mobil F1 sama. Ya kayak mobil Eropa tuh dari Eropa, bawah betul. ke atas kan. Betul. Lama gitu loh. Ya jadi feel-nya sebenarnya kaki lo jadi lurus banget sih. Ya lurus banget. Jadi Di sebenarnya bawah banget. mungkin karena kaki gue panjang kali ya. Jadi kalau misalnya di bawah dia kayak jongkok gitu loh. Atau jok lo kurang pendek. Joknya sudah pendek malah. Udah pendek. Masih bisa mundur lagi. Cuman emang posisinya aja pedal boxnya, karena dia ada di belakangnya tuh ada kayak reservoir buat Ya, brake minyak- gitu kan. minyak rem, ya. Minyak kopling. Jadi makanya mentok, nggak bisa dorong lagi. Jadi paling kita akalinnya nanti kita rubah, ganti yang di atas gitu loh. Kita relocate lagi. Reservoirnya. Ya reservoir kita relocate lagi gitu. Oke. Nah, selain ngomongin mesin nih, mobil drifting itu yang paling penting itu kayak kaki. Kayak kaki betul. Bener kan?
Iya. Nah ini kebetulan terima kasih banget nih Mas Lucky dari Stand Step, kita diperbolehkan untuk syuting di Stand Step, ya kan. Nah kaki-kaki nih, kita ngebahas kaki-kaki nih, pakai barang apa aja yang udah dimodif dari kaki-kaki? Kaki kemarin kebetulan sih udah dapat Driftworks, udah dapat. Oke. Cuman gua custom kayak tie rod gua custom diri, dan Apa? itu dari tie rod, Oke. tie rod ya. Oke. Itu custom diri dari workshop gua sendiri, EY Speed Labo. Itu gua bikin lagi ya lebih tebel lah dari asli Silvia ini. Kenapa? Karena kalau drifting kan dia rentan benturan ya. Betul. Jadi kalau misal pakai asli itu kurang kuat. Oh. Jadi gua custom lagi yang lebih keker. Si terotnya. Tie rodnya, betul. Terot soalnya megang arm tuh ya di atas dia. Jadi bener-bener drifting itu mobil drifting tie rod sama kaki depannya tuh bener-bener kerja keras. Iya. Dia buka angle segala macam, terus bentur-benturan. Itu jadi squat banget di situ di sektor angle kitnya itu. Gitu, Mas. Oke. Jadi ini full Driftworks. Dapet Full Driftworks depan belakang. apa aja sih? Driftworks itu knuckle, terus arm Hah? sama Nakalnya ganti juga. ganti. Oh, Full Driftworks dari Inggris sana. Oke. Knuckle, arm, sayap, sayapnya dapat semua. Iya, depan belakang ya. Jadi depan belakang. Kalau coilover? Coilover dari ESX. YSX. Ya, ESX plus air cup. Oh iya. Nah, Iya. ini enaknya pakai air cup, teman-teman. Soalnya mobil kompetisi seperti ini kan Iya. sangat mengandalkan si coilover sebenarnya. Betul. Tapi takut kalau mobilnya pendek dengan bumper yang lumayan gondrong kalau mobil seperti ini Iya. saat kena poldur ataupun jalanan yang menanjak. Jadi jalan keluarnya adalah pakai Pakai air cup kayak pandem gue. Kayak ini nih. Lo masih bisa lihat ganteng, tapi kalau ada obstacle bisa naik. Sebenarnya kayak gua juga, ini kebetulan banget kita ikut elit, ya kan? Kita juga rolling shoot tadi. Gua sebenarnya tipenya nggak takut gua bawanya raya mobil drifting itu. Kenapa? Mobilnya ceper, ya kan? Kayak takut mentok kalau di bawah-bawah juga banyak selang radiator tuh. Takut mentok, tapi karena tadi Oh iya, ada karena air cup, radiatornya di belakang iya, ya. jadi ada selang lagi di bawah. Iya. Gitu. Kebetulan tadi lewatin pos tidur, aman sih, enak. Jadi ini experience pertama gua juga tadi bawa di jalan. Oh ya? Iya, Ini pertama kali? gara-gara untuk elit nih. Waduh, Pertama terima kali. kasih, Oyer. Terima kasih, Biasanya Oyer. gua nggak pernah bawa ini ke jalan, nggak pernah banget. Towing aja. Towing aja. Dari rumah ke trek towing. Kalau ke tempat cuci mobil? Itu karena dekat rumah kali ya, jadi bawa aja. Dan nggak ada polisi tidur. Pakai towing juga ya kan? Apa ini yang mau dicuci yang mana Pak ya? Yang Yoi. truknya sama mobil yang di atasnya ya? Oh ya ini baru, ya karena itu cucian mobil dekat rumah lu hafalan tuh ya? Hafalan, udah tahu lah, gitu kan ada polisi tidur atau enggak, Iya, gitu. iya, Udah iya. hafal, gitu. Tadi nih habis muter teman-teman, jadi Muter. memang mobil ini kita juga mengusahakan nih teman-teman sih. Mungkin teman-teman yang di rumah pada banyak yang komen gitu ya, Mas rollingnya dong gitu kalau acara warisan. Ini sebenarnya nih kalau tempatnya memungkinkan kita akan ada nih teman-teman rolling. Tapi kan kebetulan kalau kita syuting di kantor nih, saat kita lagi syuting terkadang macet di sana, terus ada beberapa orang yang juga ganjil genap di depan Ya. kantor. Jadinya kalau ganjil genap kan lo harus muter lewat belakang, dan kebetulan lewat belakang itu jalanannya banyak banget poldur. Betul. Jadi buat teman-teman yang lagi komen nih, kalau tempatnya memungkinkan untuk rolling, kita kasih ke rolling kok gitu. Jangan khawatir. Tapi emang teman-teman banyak banget sih. Bang, Mas, tolong bawa ke jalan dong. Pengen lihat itu mobil drifting jalan ya. Kebetulan banget ini. Iya Gua keluarin, iya. Benar. Karena dari kemarin emang banyak banget minta rolling shoot, minta dijalanin. Nah, sebetulnya Lucky juga kemarin baru pertama kali ya saat kita syuting. Dia aja nggak tahu di situ mentok apa enggak. Iya. Jadi dia nurunin mobilnya tuh kayak mentok nggak ya? Emang kenapa lu? Masih ragu-ragu ya. Hah? Masih ragu-ragu, Gue iya. baru sekali nih ngeluarin mobil dari sini jalan katanya. Nah ini mobil kedua berarti, yang pertama kali jalan di jalan yang kita shoot buat rolling shot. Nah Mas, tadi kan ngomongin masalah kaki-kaki nih. Iya. Si coilover udah Coilover pakai udah, ESX. ya. Ya kan ESX-nya yang apa? Yang Race. Yang race kalau salah, race Yang atau race. street gitu ya, antara dua situ sih ya. Nah sama air cup-nya juga dari ESX. ESX juga, betul. Oke. Nah, selain coilover, selain air cup, knuckle ya, air cup. knuckle, arm, semua Iya. segala macam dari Driftworks. Camber kit gitu segala macam juga dari Driftworks. Dari Driftworks semua. Jadi Oh. kebetulan knuckle sama arm itu bisa stealth adjustable banget. Semuanya. Semuanya, arm-arm udah ada camber arm, toe arm itu semua dari Driftworks. Semuanya jadi Semua ya, dari semua bisa di Driftworks. style tuh ya. Semua dari style. Oke. Nah, remnya kalau drifting kan juga penting nih si remnya. Iya. Ya kan? Remnya pakai apa? Ini remnya kalau nggak salah pakai Altec ini ya.
Oh, pakai Altec. Altec, ya. Depan belakang atau Iya, depan doang? depan belakang ini. Depan belakang. Yang 8 port, 6 port ini agak gede sih ini. Oh, oke. Nah, sama yang menarik ini adalah si velgnya. Velgnya sama kayak punyanya Mas Lucky. Sama ya, kembaran. Iya kan? Kita selalu kembar pokoknya apa-apa. Iya, nah tapi bedanya kalau mobil ini lebih meaty aja nih bannya. Meaty, ya. Iya kan? Meaty, betul. Kalau spek dari si Work VSKF ya? VSKF, betul. Work VSKF ini berapa di mobil? Ini belakangnya masalah 10,5 ya. Belakang 10,5? Oke. Depan? Depannya 10 atau 9,5 gitu. Oh, Iya. oke. Antara 9 atau 10? Iya. 9,5 atau 10 berarti Iya, depannya? betul. Belakangnya? 10,5. 10,5? Iya. Oke, berarti bener-bener lebar Lebar banget sama. ya? Jadi di drifting juga kebetulan pakai velg segitu juga. Sama, Di Seviro? Seviro juga sama, iya. Jadi emang gua karakternya emang suka banget velg yang lebar, celong gitu loh, drifting sama meaty. Ya benar harus tebel ya? Betul. Jadi itu karakter mobil gua grip banget kalau buat drifting. Ya, karena semakin lebar juga bannya, semakin lebar velgnya, semakin tebal bannya, semakin gede juga gripnya. Betul. Bener ya? Betul banget itu. Oke. Nah, ini kaki udah, body udah. Jadi udah. Terus tadi kita wing custom ya kemarin. Wing custom sendiri ya itu. Interior segala macam. Nah, ini ngomongin masalah livery. Livery. Liverynya menarik banget Iya, karena ini mengingatkan mobil drifting di awal-awal mobil drifting 90s itu. ya, Iya. ya 90s style, betul. Kenapa dibikin seperti itu? Kenapa nggak dibikin? Gua model- kebetulan sama Lucky juga emang seneng banget gaya-gaya namanya dulu Hot Boy kalau nggak salah. Jadi ngembalikin suasananya zaman dulu. Ya. RX-7, Silvia, GTR, ya kan even GTR zaman Fast and Furious dulu livery begini semua kan? Iya. Jadi konsepnya pengen yang balikin ke saat mobil ini bersinar awalnya tuh ya. Zaman JDM 90s itulah. Iya. Gitu. 90-an ya. Iya, jadi kayak livery kayak agak api-api ya membara lah gitu kan. Membara nggak? membara gitu. Tapi kan ini kan kalau Lucky itu ada AC, ada audio, Iya. segala macam. Ini nggak ada ya? Kalau ini bener-bener pro drift car sih ini. Oh, Jadi emang gua build khusus buat drifting kalau ini. Nah, ngomong-ngomong masalah drifting lagi nih, ada beberapa regulasi yang tadi kan roll bar. Iya, roll bar. Kalau kaca-kaca gitu, Kaca itu kalau sekarang semua tuh boleh polikarbonat ya, bukan bingkai ya, polikarbonat. Kecuali depan harus asli. oh kaca depan harus asli. Iya. Ini kaca depan berarti Kalau asli. ini semuanya asli kecuali yang belakang gua ganti karena gua radiator belakang, jadi gua cut, gua pakai polikarbonat terus gua bolongin buat radiator, angin radiator. Oh, belakang berarti polikarbonat. Belakang polikarbonat. betul. Berarti mobil ini belum bisa ikut kompetisi boleh, dong? boleh. Jadi regulasi itu harus asli atau polikarbonat. Oh, Gitu. pilihannya hanya itu. Soalnya Ya itu. kenapa teman-teman yang drifting ini pakai polikarbonat? Karena ngejar si Enteng. weight reduction. Reduction, betul. Gitu. Tapi karena gua juga tipe suka yang kayak ya pengen yang ada power window lah gitu kan. Biar masih keren tuh kan, masih kayak mobil asli ya. Jadi gua cap original lah. mobilnya Iya, gitu. soalnya kalau pakai karbonat nggak bisa. Nggak bisa. Mati kacanya, mati, ya kan? Terus kayak paling Iya, kayak iya. gini kan. Iya, Bisa kayak doang. karcis ya jadinya. Betul. Loket, kayak loket loket, jadinya. Betul. Itu ternyata, kalau itu antara asli atau polikarbonat. Betul, Tapi polikarbonat. untuk lebih safe sih Polikarbonat. Jadi kalau misalnya ada impact crash Iya, atau apa dia dia nggak nggak pecah bakal masuk ya, ke dalam, Betul. gitu. Iya sih, Kedua juga dia punya kaca Silvia susah cari. Di sini nggak ada cari. Lu cari di copotan juga nggak bakal ada. Iya benar. Nanti Gitu. kalau misalnya kena, akhirnya PR panjang. Nangis sih. Atau besok angin-anginan aja nggak ada Nangis sih, kacanya iya. jadinya. Betul. Atau baru pakai polikarbonat. Iya, polikarbonat. Jangan amit-amit ya, jangan sampai lah. ya. Jangan lah. Nah, tadi kan kita udah ngomongin kenapa lo jadiin seperti ini segala Iya, macam. iya. Tapi gue mau nanya nih, lo cerita lucu atau cerita menarik dengan si mobil ini ada nggak? Ini ada sih ini kebetulan banyak menarik di Jepang. Jadi gue di Jepang itu bawa bener-bener hand carry semua dari Osaka ke Tokyo itu hand carry pakai badan. Hah? Fendernya itu panjang kan? Panjang jadi naik Shinkansen apa diberhentiin orang. Oh ya? Sama kondektornya apa sih untuk tiket itu kan? Konektor. Iya. Iya Tapi sih. karena dia bilang nani gitu. Apa gitu kan? Silvia, Venda. Oh, hai gitu. Oh ya? Ya jadi lucu banget kok kayak anime gitu ya. Jadi banyak ceritanya lah. Sebenarnya tuh nggak boleh di Jepang itu bawa barang gede oversize ya kita bilang ya. Tapi karena gua orang luar dan juga gua respect culture mereka kasih tuh. Oh ya? Iya. Jadi hoki banget lah ini dapat mobil ini banyak hokinya lah. Fender lo bawa? Fender gua bawa terus pakai pesawat. Gua kirim Fender semua.
Barang sama lo berarti di bagasi lo? Barang-barang semua, iya bagasi semua. Kebetulan gue dapat dari, ya pokoknya nih ada airline kita lah, pokoknya kan itu dapat bagasi lumayan banyak, satu orang 100 kilo. Dan gua sama keluarga gua 4 orang, dalam 400 kilo totalnya. Masih banyak. Gua bawa kayak kaki, drifting punya Seviro apa, masuk semua. 2 mobil gua masukin. Jadi berarti nih lu berangkat sama siapa? Sama keluarga kebetulan. Berarti keluarga lu nggak bawa baju dong pulang? Bawa, kan 100 kilo. Malah, ini kita kenapa tas kita ketinggalan semua? Ini barang kamu aja nih semua nih. Baju mama papa ketinggalan semua. Banyak ya? 400 kilo. 400 kilo. Baju kan paling berapa kilo? 20 kilo. Iya benar-benar. Sisanya kayak bawa kendaraan bermotor gitu nggak boleh? Nggak boleh. Tapi kalau ya velg-velg itu sebenarnya boleh. Cuma paling kena bea cukai aja. Iya. Itu wajar ya, itu wajar. Wajar. Ya itu barang second atau barang baru? Baru. Kalau second malah nggak boleh masuk. Benar. Betul. Benar. Nah itulah peraturan di Indonesia. Betul. Kalau lo barang baru, asalkan lo bayar cukai, benar ditimbang secara benar Ya, boleh masuk. kita ada info segala macam boleh masuk. Kalau barang second repot. Betul. Barang second itu memang ada peraturannya kalau nggak Aturan boleh masuk tidak ya di boleh, sini ya. tidak boleh masuk. Ya ini lu akhirnya semuanya beli baru. Beli baru ya. Dan gua kan emang bukan buat dagang ya. Jadi ya lewat-lewat aja aman. Gitu. Iya, karena kuantitinya satu set itu aman. Iya, jadi mereka juga mikirnya oh nggak buat dagang. Mungkin kalau boleh, belinya Fender Silvia kanan doang 4, kiri doang 4. Nah, itu dagang aman, jadinya. dagang, kan? betul. Kalau satu mobil aman. Mereka iya mungkin karena lo dihargain di sana ataupun di itu karena Mereka ini mungkin lo turis mungkin menghargai turis. Iya. Apalagi respect culture mereka, wah mereka seneng banget. Jadi kayak gue juga banyak klien dari Jepang gitu kan. Kayak tiap kali ada Silvia mereka photoshoot tuh pakai kamera foto. Kayak every time I see Silvia, I remember you gitu. Kayak di Jepang itu klien gue di Jepang gitu loh. Gitu. Jadi lucu dah kayak yang di orang Jepang aja inget gua gitu loh. Kayak Silvia ini. Iya. Ya karena lo belanja sama mereka barang-barang si Silvia ini. Silvia ini betul. Oke, nah ini pertanyaan terakhir nanti. Ini kan udah jadi kayak gini mobilnya. Iya. Nextnya, lo mau tetap ini kan ini slick banget mobilnya dalam keadaan karena dipajang di Elite pun Betul. ya udah proper gitu Proper, slick, ya. mobilnya Jadi, mulus, semua segala macam. Nextnya mobil ini akan lo jadiin kompetisi atau tetap lo biarin slick kayak gini? Jadi nanti paling gue bikin 2 baju nih. Oke. Jadi kalau orang nih kita mau prepare battle, ada baju battle nih gitu kan, kayak gitu. Paling kayak mungkin body kit ada yang gue cetak sendiri lah dari workshop gue. Iya sih, Gitu. pasti ya. Iya. Kalau enggak, akhirnya lo meringis nanti jadinya. Kemungkinan juga mungkin gue ganti pintu-pintu kayak ganti fiber sama ganti polikarbonat sampingnya. Iya, kayak Betul. ke kaca yang tadi khusus buat battle gitu loh. Soalnya kan drifting itu ya tadi lo bilang, Iya. deket banget sama benturan. Bukan dekat sama benturan, pasti benturan. Kalau gue pasti mobil pulang bonyok udah biasa gitu loh. Iya. Udah pasti gitu loh. Jadi mungkin gua ganti nanti baju battle gitu loh, khusus gitu kan. Iya. Si fender, bumper, semua segala macamnya pintu betul. yang kayak lo bilang. Pintu, Jadi kalau ya benturan, lo masih punya yang ini nih. ya, jadi khusus nanti ada mau kemana ganti baju lagi yang ini gitu. Ini ganti bajunya agak panjang sih urusannya. Ganti ya. panjang. Ada nyetel, semua segala macam, Betul. baut-baut ya kan. Gitu. Iya. Berarti tapi nextnya lo akan ikut kompetisi nih. Ikut pasti. Ini juga emang gue prepare buat kompetisi. Oke. Nah, Khusus kompetisi iya. kalau yang paling deketnya nih lo dapet info, Mm-mm. apa kompetisinya yang paling dekat? Kalau untuk ini sebenarnya kan ngejar yang kayak international drifting competition ya. Nah. Jadi sementara belum ada kalau tahun-tahun ini. Cuman katanya nanti ada kayak drift camp di Mandalika atau apa, mungkin gua turun sih ke situ buat kayak exposure gua juga ada YouTube channel, jadi mungkin gua bakal shoot juga di sana. Oh, Buat ini drifting, exhibition iya. aja berarti Exhibition, ya? betul. Bukan kompetisi. Kompetisi gua ada mobil lagi. Jadi gua ada bangun mobil lagi, nanti khusus buat battle lagi, buat di Kejurnas. Oh, buat Kejurnas? Kejurnas, iya. Oh, ini enggak? Ini kalau bergengsi gua turunin. Iya sih, Karena- benar sih. Gue setuju sih kalau ngomongin itu. Karena gua bangunnya pakai hati ya. Iya, benar. Jadi harus turun ataupun harus tempat di tempat yang sesuai. Sesuai, betul. Setuju gue. Jadi gitu teman-teman ya kan, mungkin lo semua pada penasaran kan kenapa sih mobil kayak gini dibuat kayak gini gitu loh. Maksudnya mobilnya jarang. Udah cakep, kenapa nggak dibikin street aja street gitu legal kan. gitu ya. Ternyata masalah ini dapat mobilnya
udah setengah jadi. Iya. Jadi Dan diterusin emang sama ya Mas dan emang gue emang bener-bener drifting oriented banget gitu loh. Emang udah punya impian punya mobil drifting Silvia. Gitu. Betul. Tuh, jadilah nih Jadi tercapai. ini begini tercapai betul. Ya kan? Jadi gitu teman-teman kan? Gitu. Gimana? Seru ya ceritanya sama masalah ini. Nah buat teman-teman yang lagi menikmati nih, yang lagi nonton, jangan lupa support kita terus dengan cara subscribe, like, share, sama komen. Karena support dari kalian itu penting banget buat kemajuan channel kita. Gitu. Sama buat teman-teman nih, gue nggak lupa-lupa nih buat langsung cek aja nih official merchandise kita, yaitu di Elite Brand, ada di Tokopedia dan Shopee di Indonesia. Langsung cek, ada yang baru langsung di check out sebelum kehabisan. Dan sekali lagi terima kasih banget buat Stand Flap yang udah ngasih tempat kita buat syuting bareng Mas Alen. Dan nggak lupa juga terima kasih banyak kalian udah ngeluangin waktu nih. Siap. Buat ngobrol-ngobrol, terus yang ternyata baru sekali jalan di Sekali. jalanan ya kan, tadi kita syuting jangan muter-muter gitu. Terima kasih banyak. Terima kasih. Dan mudah-mudahan nih yang tadi komen-komen di lo mau ngeliat mobil lo jalan bisa ngeliat di sini dan boleh di YouTube kita juga ada, di YouTube kita nanti bakal rolling banyak sih itu. oh itu di mana YouTube-nya? Di Speed Fighter. Speed Fighter. Ya. Jadi buat muat ngeliat untuk rolling lebih banyak bisa langsung boleh. cek ke YouTube-nya. Bisa juga kita collab sama Elite Speed Fighter. Boleh. Pengen banget Boleh, kita ditunggu collab ya. sama Elite. Boleh. Next-nya. Oke teman-teman, terima Boleh, kasih banyak thank yang udah you. nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah. Bye bye. Little did I dream